mau milih dia tapi kesel juga. Kenapa kesel? nih? Nggak tahu, Jamar menurunkan levelnya bermainnya itu loh. Kayak kurang dari yang sebelum-sebelumnya kamu lihat Iya ya. betul. Kayak body contact-nya itu agak dihindari, terlihat menghindar. Tapi dengan statistiknya tetap menonjol. Iya, dengan dia bermain gitu ya tapi tetap kelihatan tetap gitu menonjol nih loh. Yo, Santon jangan dulu serius. PR dia ada tugas, dia kan sekolah online. Oh, sekolah online. Sekolah online. Sekolah online itu dari dulu sudah ada, Boy. Oh, udah ada ya? Teman gue ada yang kuliah di Amerika. Pada saat kuliah gue tanya, kok lu ada di Indonesia? Kan gue sekolah online. Terus lu ngapain sekolah di Amerika? Itu buat liburannya doang. Oke, ketemu lagi di Main Basket Podcast bersama gue Idan. Ada sobat-sobat gue Dimas Muari, Santun Frederick. Hari ini edisi istimewa. Setiap hari istimewa. Jadi gue bilang istimewa. Hari ini nih kita akan kembali berdebat nih teman-teman. Kita akan menentukan individu-individu pemain-pemain terbaik di IBL musim reguler 2021. Kita akan mencoba memilih. Tapi sebenarnya kita nggak milih sih. Kita juga memberikan pilihan kepada pemirsa kita, followers kita untuk nih siapa yang layak jadi MVP. Siapa yang layak jadi Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Six Man of the Year, dan semuanya kita kasih lihat. Tapi nanti, di luar kita juga gak masalah kalau mereka mau milih yang lain. Iya boleh. Tapi ini kita bantu nih. Kita bantu. Kita saringin dulu siapa yang terbaik, berdasarkan angka dan juga berdasarkan pengamatan. Kalau di NBA, dan di IBL tuh yang dikasih kesempatan untuk milih tuh cuman main basket dan media-media yang lainnya. Gue kira main basket doang gitu. Yang boleh milih gelar-gelar individu tuh main basket dan media-media lainnya. Iya, dan media-media lainnya. Nah, sekarang kesempatan itu kita serahkan ke kalian. Jadi nanti gue nggak kerja. Oh, udah ketemu nih, dikumpulin sama followers kita. Oke, sebelumnya Boy. Oh ya. Ini kan season 2021. Ya. Kalau seingat gue 2020 walaupun season nggak selesai, tapi ada pemilihan ini ya. Ada ya. Ya. MVP-nya adalah Abraham Damar Grahita. Itu 2020. Ingatkan nih. 2021. Sekarang. Tun, siap Tun? Jadi ini teman-teman udah gue kasih ini semua nih catatan datanya lah, statistik. MVP ya? MVP terakhir, Boy. MVP terakhir. Oh, kembali. Coach saya dulu, Coach. Gimana? Oh, pelatih dulu boleh. Ya, Coach dulu ya, Mas ya. Pelatih boleh ya. Bebas juga. Tugasnya banyak banget sih, sibuk banget dari tadi nih. Iya. Coach ya, guys. Pelatih terbaik tahun ini. Oke. Kita punya kita punya 3 nominasi ya. Pertama, Pelita Jaya punya pelatih Oki Tamtela Hitu. Lalu kemudian Satria Muda Milos Pejic. Lalu kemudian Bima Perkasa Yogyakarta David Singleton. Siapa Tun? Dari 3 ini yang kamu pilih jadi pelatih terbaik? David Singleton. Kenapa? Nah, langsung kenapa kan? Kenapa? Karena kalau yang 2 di atasnya itu si Oke Tamtela itu Milos Pejic itu memiliki skuad pemain yang memang menurutku sangat mumpuni dan siap bertanding di Liga tahun ini. Bintang-bintang. Iya, dan siap. Bintang banyak, Boy. Dan siap. Dan siap bertanding gitu loh. Dalam artian kondisinya fit dan lagi di peak performance. Khususnya menjelang akhir musim ya. Yes. Nah, kalau David Singleton tuh kita lihat kemarin kan di regular season banyak kejadian pemainnya cedera segala macam dan seperti kita tahu kayak Bima Perkasa ini pemainnya itu bukan seperti SM dan PJ yang udah berkumpul berapa tahun sebelumnya. Ya, maksudnya aku beberapa ya. Ya, maksudnya ini ngomongnya kayak SM itu kan orangnya itu udah di situ udah lama gitu SM, loh. Khususnya SM. Iya. Bima ini kan banyak bongkar-bongkaran kan. Iya, dari binaan SM dulu gitu ya. Enggak, maksudnya dia itu di situ paling enggak udah 2 tahun. Nah, itu loh maksudku. Ini kan Bima kan banyak perubahan-perubahan. Yeah. Tapi dia bisa masuk David playoff. Singleton juga baru 1 tahun ini. Iya, baru ini 1 tahun 2 tahun. 2 tahun. Enggak di BPJS baru ini. Iya, 1 tahun ini. Bayangkan dia menangani
tim yang begini, tapi dia bisa buat masuk ke playoffs. Ya. Menurutku itu effortnya tuh. Rekornya berapa, Boy? 97 ya? 97. 9 menang, 7 kalah, 16 game. Aku megang dia sih. David Singleton. Dengan effortnya, berarti kan dia mutar otaknya itu luar biasa. Kalau yang Coach Oki sama Milos, aku tidak bukan mendiskreditkan. Cuman effortnya pasti nggak sesusah David Singleton. Di catatan kita juga Bima Perkasa, defensive ratingnya itu nomor 4 terbaik di liga. Untuk yang belum tahu, gue jelasin sedikit. Defensive rating itu adalah kemampuan tim itu dalam menahan tim lawan paling tinggi skornya berapa gitu. Oh, dilihat dari skor ya. Jadi ada 3 tim lagi di atas, gitu kan ya? Per possession, per 100 possession. Bukan betul, skor. Betul. Skor tapi per 100 possession. Per 100 possession berapa tim itu ya lawannya bisa skor. Oke. Gitu. Jadi per 100 possession. Jadi dia di urutan 4 ya. Itu tinggi tuh, lebih dari setengahnya. Iyalah. Ya. Dimas siapa? David Singleton sih. David Singleton gua. Kenapa? Kenapanya ya? Berawal sih gue liat awalnya dari Pasifik sih Mas ya. Dia bisa nanganin tim itu. Ya kalau gue bilang Pasifik ya materi pemainnya nggak ada yang baru. Tapi kita udah nggak lihat Pasifik lagi sekarang. Saat itu. Itu pun hebat tuh 2020 itu gitu loh. Sekarang 2021 masuk ke BPJ. Ya luar biasa juga gitu loh. Bener, dia juga punya pemain-pemain yang ya di regular season dia kehilangan Galang itu berat. Terakhir dia kehilangan Adit, 2 orang, satunya siapa yang rambutnya dikuncir? Ali Mustafa. Bener nggak Ali Mustafa? Ali Mustafa. Ya? Nah, kayaknya dia meramu tim yang dia kenal. Dia kan baru pertama dong sama BPJ ini. Ngeklik buat ke dia tuh gampang gitu loh. Oke. Setidaknya kan pemain tuh, gue percaya sama lu coach gitu loh. Itu yang paling penting tuh. Lu bilang apa strategi apa yang lu kasih, selama itu kita jalanin dengan baik, lu tahu kemampuan kita, gue klik sama lu coach. Itu paling penting tuh. Itu terbukti sih gue lihat di BPJ gitu loh. Apa yang dilakukan coachnya semuanya dijalankan sama pemain. Enggak. Ya paling pengalaman di BPJ Febri, Galang, Toyib. Adit juga pengalamannya ya lumayan sih. Cuma memang Adit improve banget ya. Jadi ya benar-benar ngeramunya tuh perlu effort. Tapi bukan berarti Coach Oki dan Coach Milos nggak effort ya. Itu juga effort. Cuma mungkin lebih effort, lebih keras lagi sih Coach David ini. Karena ya kultur udah pasti berbeda. Dan ada Coach Milos juga sih. Pasti berbeda juga kulturnya ya. Dan ya itulah, gue lihat ngekliknya antara dia dan pemain tuh cukup hebat lah dia cara ramuannya. Ya betul. Ya, ngeramu si pemain-pemain BPJ ini. Gitu Boy. Oke. Idan sekarang Idan. Gua agak gua David Singleton udah jelas gua enggak. Oh, udah pasti enggak? Enggak gua. Gua langsung aja 2 pemimpin antara Satria Muda atau Pelita Jaya. Buat gua cuman Milos ini kan pelatih yang membuat Satria Muda memiliki offensive rating nomor 3 ya. Nomor 3, defensive ratingnya nomor 1. Nomor 1 loh. Itu dan membuat SM pertahanan SM selama 5 tahun terakhir menurut catatan kita tuh paling kuat nih musim ini. Tapi gue juga sama Coach Oki kagum. Maksudnya kalau rekor menang, kalau ngomong rekor menang kalah paling bagus Pelita Jaya ya. Pelita Jaya hanya kalah 1 kali. Sama ya. Lawan SM. Kalah 1 kali, 15 kali menang. Salah satu yang pengen gue sorotin itu adalah gini. Mungkin kalau yang suka ngelihat pertandingan Pelita Jaya pada saat bertahan, ini defensive ratingnya dia nomor 2 setelah Milos si Satria Muda. Tapi kalau ofensifnya dia nomor 1. Nah, gue pengen ngomongin defensifnya. Dia nomor 2 setelah Satria Muda. Kalau kita lihat ya, Santun Dimas pasti juga sudah tahu. Sepanjang musim reguler, hampir sepanjang game, full court press defense. Si PJ. Pelita Jaya. Betul. Dia main full court. Gua meninterpretasikan ini sebagai gini.
Coach Oki itu sedang membuka mata kita semua tentang kelemahan pemain Indonesia. Gitu. Lu di NBA kapan pernah lihat full court? Jarang banget. Jarang. Jarang. Dia langsung mundur. Iya benar. Kalau lu lihat 24 second rules itu apa nih? 8 second di itu tuh bisa nyantai itu, nggak ada ini. Jadi bagaimana Coach Oki itu mengeksploitasi bahwa skill individu pemain itu masih kurang. Sehingga ada yang bilang kapan ada yang bilang waktu itu dia bilang ini kayak main SMA gitu, main full court gitu ya. Kayak main full court gitu. Tapi Coach Oki tahu karena skillnya banyak yang belum bagus. Yeah. Gue full court aja semua dari awal gitu. Ini persis main sepak bola sebenarnya. Oke. Sepak bola kan full court. Iya. Iya nggak sih? Sepak bola itu full court. Liverpool. Iya, sepak bola full court. Nggak ada sepak bola mundur semua half court gitu. Nggak ada gitu. Sudah full court semua gitu. Ada cuman gitu. Jadi Coach Oki itu sedang ngasih tahu kita semua bahwa skill lu tuh semua skill kita tuh masih kurang semuanya, kurang bagus. Sehingga kok bisa lu sulit sekali keluar dari trap full court gua gitu. Sehingga gua memilih Coach Oki. Coach Oki ya. Coach Oki. Oke. Bahkan ya alasannya itu tadi ya. Dan musim regulernya juga 15-1. 15 menang, 1 kalah. Santun pilih David Singleton, Dimas David Singleton. Gua Coach Oki. Gua harap media-media juga memilih Coach Oki. Netizen siapa tahu punya selain dari kita. Iya. Boleh kan? Boleh. Tapi Coach dari kita main basket podcast ada 3 nama. Coach Oki, Coach Milos, Coach David. Ya. Itu dari kita ya. Sip. Alasannya juga sudah jelas. Iya. Itu ya. Lalu kemudian kita ngomong. Apa tuh? Kita rookie dulu ya kayak. Rookie. Boleh rookie. Di akhir musim kita lihat pemain gardanya si Bima Perkasa lagi. Samuel Devin luar biasa. Tapi koreksi gue, ingetin gue kalau gue keliru ya. Di awal-awal nggak begitu menonjol ya. Apa sudah menonjol dari awal? Sudah tapi nggak sudah cukup menonjol ya. Jadi muncul pertama, baru mulai nih spotlightnya. Iya. Lihat, karena kan biasa kan nggak konsisten boy. Iya. Main bagus. Game kedua, enggak. Di akhir-akhir mulai konsisten. Bagus. Biasa lama-lama, ternyata. Tapi kita juga punya 2 nomine lain, 2 kandidat yang lain. Samuel Devin pertama, kemudian ada Patrick Nicholas, West Bandit Solo, yes. Dan juga Habib Tito Aji, West Bandit Solo. Gue lepas lagi kepada Santun dan Dimas. Siapa lagi ya gue ya? Ini loh. Riko Aditya. Joseph Desmet. Oh, Joseph Desmet. Bali United. Iya. Ini ada sama Rico Aditya. Rookie rasa veteran. Rico. Tapi dipanggil Rico ya. Siapa tuh? Rookie rasa veteran. Dimas dulu. Ya, Dimas. Gua. Dia Rico pasti. Enggak. Gua. Aduh. Siapa boy? Jangan terlalu banyak mikir. Jangan mikir, langsung sebut aja. Samuel Devin. Kenapa Samuel Devin? Iya. Sebenarnya gua nggak bawa ya. Sebenarnya dibilang gua nggak tahu loh dia pemain DBL. All-Star. Iya, gua nggak tahu loh. Gara-gara lu nggak tahu aja? Enggak. Dan pernah ada satu event dia jadi guest star dan bintang tamu. Ada posternya boy. Iya. Gua kira tinggi gua. Oke, ternyata setinggi Mas Santun kayaknya. Siapa? Lebih pendek. Samuel. Iya, pendek. Lebih tinggi aku kayaknya. Lebih tinggi Mas. Pas saat sparring, gue cukup kaget dengan skillnya. Karena gue rasa bola di dia itu sangat aman. Iya. Dibandingkan sama yang lain. Tivan. Dulu kan mereka ada Tivan tuh. Pas dia masuk kok, ini anak ball handlingnya bagus, cepet, dribblenya, bola aman. Setelah masuk regular season ternyata dia punya ball handling bagus, memang punya keputusan yang kadang-kadang tuh memang sedikit belum tepat, tapi setahu gue momentumnya tepat. Saat dia drive memang gak ada yang dipasing, dia lay up benar. Saat ada yang help dia kick out. Saat ada lagi big shot yang dilakukan, gue lupa sama game apa tuh, 3 point dia yang buat skor itu makin jauh gitu loh. Iya. Berarti kan sebagai seorang rookie layak lah bisa dimasukkan
ke Rookie of the Year. Dia gitu. Sangat ini sih Samuel Devin ini sangat mudah untuk memilih dia gitu, kelihatan kok gitu. Jadi kan, khususnya beberapa pertandingan terakhir ketat terus tuh kan ya. Iya itu dia. Jadi dia menonjol di situ. Nah, kan biasanya tapi gue nggak mau tertipu, nanti cara gue beda. Biasanya kan rookie saat game-game ketat itu down gitu. Iya. Dia malah ini ya. Iya, dia malah kelihatan. Itu dari gua, Boy. Dia kayak udah ada di liga udah berapa tahun udah pengalaman gitu. Iya. Santun siapa tuh? Sama Samuel Devin Susanto. Samuel Devin. Sama terus hari ini ya. Lo enggak, karena kan lihat statistik kan. Oke. Kalau kita ada berdasarkan statistik, netizen nanti marah. Oh itu kok ngawur. Sering kan gitu kan kalau kita ada statistiknya salah. Loh. Dia itu dengan rata-rata bermain 21 menit per game. Sebagai seorang rookie ya. Iya, 21 menit. Dia itu 9.9 dia lama di Amerika, Boy. Jadi poin. Koma itu poin, Boy. Iya. Baca poin. Iya, dia lama di Amerika. 9,9 poin. Betul. Anak teknik tahu pasti kan? Iya. Tadi lu bilang kuliah di Amerika. 3,6 rebound, 1,4 assist. Berarti kalau dia bisa main kalau 21 menit dia tuh taruhlah berarti dia main cuma 2 quarter toh. Kalau main terus ya. Kalau 21 menit. Ya. Nah, kalau seandainya dia setiap quarter bermain minimal 6 menit, itu berbeda Boy statistiknya. Aku membayangkan itu. Karena minute play. Membayangkan itu ya, minute play. Nah, aku ngeliatkan dari zaman dia BBL. Dia aku nggak tahu tuh. Udah ada. 2015 atau 2013 gitu. Aku melihatnya itu dia tuh gayanya masih biasa ya. Konvensional gaya bermain basketnya. Gaya belum terarah. Lain. Kalau melihat dia main basket itu seperti melihat si gaya-gaya John Stockton yang konvensional. Bukan kayak anak-anak sekarang. Anak sekarang kan misalnya Isaiah Saudale tahu kan liar gitu. Enggak, konvensional. Iya betul, dia kalau dia yang megang bola rasanya aman gitu. Iya, gue lihat itu aman. Passing-passingnya aman. Tapi dia berani. Betul, dia berani. Kadang-kadang dia berani mengambil tembak-tembakan yang saat-saat genting. Itu penting. Itu penting buat jenderal lapangan, karena menurutku jenderal lapangan tuh harus dari point guard. Iya. Nah, dan statistiknya bagus. Aku sih jagokan dia. Dari statistik ya. Bagus. Iya. Dia itu top skornya rookie kalau nggak ada Patriot. Dia si Samuel top skornya rookie kalau Indonesia Patriot nggak dihitung. Ya. Gokil juga sih. Ya. Berarti kan bertengger di puncak nih kalau masalah top skor ya kan? Oh boy. Kalau gua aku tahu kamu pasti Habib. Oh enggak. Gue pengen media-media juga dukung. Lihat nih. Kenapa dukung Idan terus media? Patrick Nicholas. West Bandit Solo. Betul. Ini salah satu faktor penting kenapa West Bandits juga bisa ada di playoff. Tapi lebih lama loh Boy, dia rata-rata mainnya per gamenya. Yoi. 22 menit. Tapi, kenapa lama? Karena penting. Tapi poinnya enggak. Ya, nah gini. Hal-hal kayak seperti itu kan bisa menipu Boy dalam memilih seorang pemain untuk mendapatkan gelar individu. Kayak misalnya poinnya banyak enggak. Karena apa gini? Itu sebenarnya ada hitungannya lagi gitu. Keberadaan dia di lapangan itu misalnya kalau di NBA itu ada hitungannya tuh. Ada dia sama nggak ada dia tuh ngaruhnya gimana ke tim gitu, ngerti nggak lu? Asisnya datanya ada ya? Ngerti di NBA ada, benar. Ngerti nggak? Olimpiade tuh ada kan misalnya. Kayak si Washington Wizards kalah karena Westbrook nggak main. Nah, itu ada kan? Atau dia misalnya begini, kalau di NBA itu sekarang ngitung gini. Kalau Westbrook main, poinnya skornya Wizard itu rata-rata di atas 100 misalnya. Nah, plus berapa? Kalau dia nggak ini berapa gitu. ya? Ini kita memang nggak sampai sejauh itu ngitungnya, tapi gue curiga kalau ada Patrick Nicholas di West Bandits, tambah jago timnya. Tapi kalau nggak ada Patrick Nicholas, tim lain boleh meremehkan. Boleh meremehkan. Jadi ini kencang juga Boy ya? Ya dia main kalau tadi Devin main berapa menit rata? 21. Ini main 22 menit. Lebih 1 menit aja. Itu lebih dari 2 quarter kan kepercayaan luar biasa untuk seorang rookie ya. Apalagi dia big man. Iya. Jago reboundnya 6
6,6 rebound per game. Tinggi tuh. Iyalah. Padahal dia suka main sama Pringgo gak sih? Main bareng kan ya? Iya, itu kan dalam tanda kutip kan rebutan reboundnya sama Pringgo gitu kan ya? Tapi itu di game selanjutnya. Game pertama dia gak pernah starting 5. Oh iya. Ya. Game selanjutnya. Itu tinggi loh, 6,6 rebound kan? itu. Tinggi boy. Tinggi. Iya, untuk buat guard loh ya. Effective field goals-nya 57%. Oke. 50%. Oke. Terus mainnya agak cukup konvensional untuk dia bukan guard, big man boy. 4 dia, bukan guard. Kamu tadi bilang guard. Iya, kamu tadinya salah bayangkan salah orang dia. Dia. Oh, astaga. Dia tuh kalau nggak main 5, main 4 ganti-gantian lah sama Pringgo. Iya. Dia tuh cukup konvensional untuk seorang cukup konvensional untuk seorang pemain besar. Iya sih. Iya. Maka gue bilang dia ada kertas tapi ini yang dilihat itu online dia biasa. Online. Itu Oke. Oh iya konvensional. Tapi Tapi cukup ini dia, apa namanya? Atletis juga ya. Dia bisa di mana-mana. Iya, atletis juga. Dan dia nggak kan ada big man yang gede, gemuk, pelan. Dia enggak ya betul. Nah, gua harap kita juga gini, gue takutnya kita tertipu sama tiba-tiba anjir Devin luar biasa memang Devin gitu. Tapi kita menafikan beberapa kandidat yang lain juga oke nih. Oke. Namanya udah masuk kandidat Rico juga ya. Rico juga tuh oke gitu. Iya. Kandidat versi kita ya. Iya, versi kita. Itu Rico. Tapi gue milih Patrick Nicholas. Apalagi kita ini di Indonesia kurang pemain-pemain besar. Iya. Hebat-hebat pemain besar. Jadi ada bagusnya kita naikin Patrick Nicholas dari gua. Santun dan Dimas memilih Samuel Devin Susanto sebagai pemain debutan terbaik atau rookie terbaik tahun ini. Kita lanjut ke Six Man. Bilang dulu sama netizen, kalian juga boleh milih siapa. Oh, boleh milih. Lu siapa milih? Rookie favorit kalian. Abang boleh. Oh, ini abang gue nih mainin enggak pernah main, boleh. Atau bisa sama-sama Idan bisa juga. Nah ini Six Man itu syaratnya apa Boy? Dia enggak boleh jadi starter berapa kali ya? 6 kali kalau enggak salah ya. Oh, ada syaratnya lebih dari segitu ya? Lebih dari segitu ya? Yes. Ada itunya ya. Ya. Oke, Six Man. Kita juga punya beberapa nominasi. Ada Andre Adriano. Oke. Alexander Franklin. Satya Wacana. Masuk lagi. Samuel Devin. Samuel Devin. Kita masuk lagi Samuel Devin. Oke. Gua dulu deh. Lu siapa? Alexander Franklin gua. Andre tuh WB ya? Iya, West Bandit. Satya Wacana. Satya Wacana. Alexander Franklin Satya Wacana. Ya, gue suka tuh. Iya. Gua selalu ngomong, kalau misalnya si Alexander ini masih rookie, mungkin Samuel udah gak kelihatan nih sekarang. Oke. Pasti dia rookie of the year sudah. Franklin orang Bangka bukan? Bangka ya? Iya. Bangka ya. Iya. Gila sih kalau gue bilang Satya Wacana tahun ini sebenarnya tim hebat, tim penuh kejutan, anak-anak muda yang nggak mau kalah, yang nggak ngerasa mereka muda gitu loh. Mau lawan senior ya cuek aja gitu loh. Dan Franklin ini defense-nya luar biasa. Dia mau Hardian, siapa yang paling cepat ya? Mau Widi, mau Hardianus, mau kemana lu gue ikutin. Iya. Gue stay in front dan dia berapa kali melakukan steal, ya memang gak foul gitu loh boy. Dan kelewatan dikejar lagi sama dia. Iya. Masalah poin, ya masih oke juga gitu loh. Dikasih kepercayaan mungkin ya si Coach Satya Wacana, Coach Meldi ya. Kasih kepercayaan ke anak-anak ini luar biasa. Karena jam terbang sangat mempengaruhi lah permainan pemain tuh yang pengalaman kan. Udah banyak main, gue kalau gini-gini ya. Gue kalau harus apa. Itu kan semuanya belajar dari pengalaman, jam terbang dia. Dan ini minute play-nya paling banyak di antara 3 nominasi kita. 23 menit. Hebat lah. Coming from the bench, buktikan kalau dia tuh memang layak juga gitu loh sebenarnya jadi starter gitu loh. Mungkin kan belum dapat kepercayaan itu dari coachnya. Jadi menurut gue kelihatan banget Franklin mainnya saat di regular season IBL 2021. Ya. Santun siapa Tun? Andre Adriano. Kenapa Andre? Karena teman. Nah, enggak kenal ya. Enggak kenal. Oke. Ini kakaknya itu kan, Davidson kan? Davidson ya. Mario Davidson. Iya betul. Keluarga basket ya kalau nggak salah mereka tuh. Iya. Kenapa ente pilih Andre Adriano? Ya ini kita statistiknya dia main di 21 menit per gamenya rata-rata. Yes.
poinnya 11,2. Iya. 11,2. Aku poin terus baca koma. Enggak apa-apa. 2 poin. Ya. Reboundnya 2,3, asisnya 1,6. Itu kan berarti dia cukup efektif, Boy. Iya, efektif. Cukup efektif di lapangan dan kalau kita melihat dia bermain, dia itu apa ya? Seperti veteran. Ya udah biasa aja mainnya itu. Iya. Walau dia kan tergolong pemain baru tuh, baru berapa musim tuh dia main. Iya, itu. beberapa musim. 3 atau 4 lah, udah lumayan kok. Musim keberapa? Lama. Udah lama. Andre lama udah dari Aspak Satya. dia. Aspak. Iya, dari Dia main Aspak. di IBL? Udah dari Lama, Aspak udah dulu. lama. Aspak dulu baru Satya Wacana. Oh, sempat Aspak. sempat, Aspak tapi jarang pakai jersey. Gak salah lagi aku Joy. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dia nggak oke apa-apa. kok. Iya. Iya. Aku memang Adriano. Sebenarnya Mas, dari 3 nama yang kita masukkan ke dalam nominasi kita, yang paling pengalaman Andre. Ya, yang 3 ini. Iya, ini dengan minute play segitu Iya, dia betul. dapat 11,2 poin. Iya. Itu sangat efektif menurutku. Iya, betul. Kebayang kalau dia minute play ditambah. Iya. Tapi kan ini kan buat six man ya. Iya. Iya. Sangat Gua cocok kalau dia. Samuel. Woi, beda nih 3-3. Samuel David. Iya. Samuel, lu pulang bawa banyak penghargaan nih. Iya. Oh, menang semua ya. Loh, kok Samuel kan, Boy? Samuel Devin, boy. Samuel Six Devin man. ada di Six Man. Iya, dia kenapa? Oh iya, kenapa? Statistiknya di bawah loh dia. Tapi nggak jauh-jauh amat, boy. 9,9 poin per game, 3,6 rebound. Di atasnya 10, Minute cuma play-nya sama si Andre. iya. Tapi poinnya lumayan Poinnya beda. cuma 0, aja jaraknya, boy. 9,9 poin sama 10,3, beda 1 poin aja sama Andre. Bukan. 11. Andre 11. Iya, cuma beda 1. Franklin. Iya. Ya sama Franklin, sorry. Sama Franklin 0, sekian aja bedanya, Iya, 0,4 aja. Iya. Sama itu juga nggak nyampe sekian. Nah, kenapa gue milih Samuel? Karena pertama selain six man, sebagai six man dia bagus, gue juga mempertimbangkan dia ini rookie. Iya. Rookie yang Dikasih kepercayaan. Bermain six man bagus. Iya benar. Gitu. Bisa Jadi juga sih. Iya. Berarti dia dalam artian dia cepat matang ya. Cepat matang. Cepat beradaptasi dia. Beradaptasi. Dia sebagai six man dan sebagai rookie di beberapa game terakhir itu dia menurut gua kalau bahasa Inggrisnya tuh carry the team. Bahasa Mobil Indonesia carry. maksudnya membawa tim. Bukan. Kalau bahasa Bisa Jawa mengangkat ketinggalan. tim. Iya. Iya, bahasa Jawa ketinggalan. Iya. Dia bisa ngangkat tim. Belakangan juga berarti itu. Belakangan. Iya, Itu bisa ya, mengangkat dia. timnya Dia dia. Enggak, memang bener sih. Gue setuju ya lu Samuel bilang Devin. yang Iya. lu seorang rookie tapi dikasih percayaan sebagai six man itu sih ada nilai plus sih. Iya, Nilai six man plus sih. yang banyak ya. Iya, makanya yang banyak juga. Iya, karena kan di luar Tarkan kan six man. Maksud gua kalau lu masih rookie biasanya six man quarter 4 3 menit sebelum terakhir entah tim lu unggul jauh atau tim lu udah tidak ada harapan. Baru lu boleh main gitu, Baru ngerti main, enggak? Nah, iya. ini kan six man yang masih rookie tapi juga itu kenapa gua pilih Samuel Devin. Samuel Devin, Sip, dari gua Andre, Samuel Devin, Andre. gua adalah Franklin. Saya out Silakan buat kalian pilih. semua lah. Kalian mau milih siapa? Selanjutnya, boy. Next Adalah defensive defensive player of the year. Kalau gue ya Rudy Gobert. Bah, Waduh. bagus ya? itu. Bagus itu. Hidan lu. Di blok sama si Lufre ya. Tapi dia di blok 2 kali sama si itu. Antetokounmpo. Bukan. Siapa? Apa anaknya Kenyon Martin Oke. Junior. Oh, kayaknya. Telak-telak lagi. Lama banget ya Jadi zaman ngomongin kapan tuh? NBA. Gini. Anaknya. Iya, maksud gua kapan banget Oh iya. gamenya tuh. Iya. gamenya. Aku juga kaget dulu ya. Bukan Mbak ini Oh, Kenyon iya. Mantur dulu kan iya. Betul. Ada berapa nama, Boy? Oh ini banyak nih. Ada Koming. Ya. Ada siapa sih? Koming, Toyib, Jamar Jamar, sama 3 doang. Suryadin. sama Abang Itun. Oh, itu. Wih, itu namanya. Itun, Abang Itun. Lalu boleh deh siapa duluan Tun? Kamu Tun. Mas Tun. Pilih siapa Tun? Aku Koming. Wow. Koming. Oke. Selain statistiknya, Oke, statistik aku selain mengomentari statistiknya yang dia main rata-rata 27,8 menit. menit, Ya. itu reboundnya itu 7 poin. Kita ngomong defense tuh. Ya. Kita udah sebutkan poin berarti. Ya, oke. Enggak apa-apa. Dia itu
7,9 rebound, 1,5 steal, 1,2 block per game. Berarti dia tuh cukup menakutkan di bawah ring. Coming. Defense ya. Dan memang kalau aku melihat Coming itu kan sebagai center senior ya. Menurutku dia postur sebenarnya kurang. Karena dia tuh tinggi badan. Oh, tinggi badan. Oke. Kita ngomong center itu kan aku kalau di pikiranku ngomong center itu sudah mendekati 2 meter, kalau bisa 2 meter lebih. Tangan panjang. Iya, harus gitu. Kalau kita rambut putih, imajinasikan Tapi Coming enggak. Dia masih biasa-biasa, masih rata-rata pemain SM. Iya, betul. Masih rata-rata di 190-an aja. 190 bawah mungkin dia itu. Tapi dia menakutkan menurut gue dia. Kalau bisa istilahnya gaya-gaya sembarang mau di bawah ring sama ada Coming, enggak susah. Cara reboundnya juga unik. Aman ya, safety ya. Dia nahan orang doang gini loh. Iya betul. Udah, bolanya ke sini. Box out. Iya. Box out semaksimal mungkin. Ya. Aku menggambarkan kalau dia main ya. Iya. Ya itu. Setuju. Sangat efektif gitu loh. Maksudnya ya kamu nggak mungkin sembarangan masuk ke drive. Mau layap sembarang, nggak bisa. Betul. Dimas, siapa Dimas? Jamar Andre. Kenapa Jamar? Dengan bloknya ya? Dengan bloknya. Jamar. Sangar-sangar bloknya. Jamar kalau chase kalau dia jujur juga ya. Tapi memang dari awal gua tahu Jamar bermain bersama, memang timing bloknya ya karena mungkin lompat, jangkauan, walaupun badannya memang nggak setebel, kalau ngomongnya setebel Coming ya. Badannya tuh nggak tebel, cuma memang timing bloknya, dia menunggu kapan saatnya lompat, walaupun dia yang offense sudah di depan, dia dari belakang bisa ngejar, nunggu bolanya naik ya dia tinggal lompat gitu loh. Tapi kalau ngeliatin statistiknya lebih bagus Coming blok per gamenya loh. Iya betul. Tapi betul. Aksinya mungkin yang kita bukan ingat aksinya. Ya. Dia juga cara, maksudnya kita kan kalau gue ngeliatnya cara dia nggak cuma blok aja, cara dia ngenahan orang juga gue ngeliat itu sih. Yeah. Cara dia ngenahan orang biar nggak gampang drive. Kalau gue yang ngeliatnya ya, Jamar bisa melakukan itu dan ada juga namanya team defense. Saat mungkin Jamar lagi di strong side atau di weak side, dia siap untuk ngebantu temannya kalau ada yang kelewatan. Team defense. Team defense. Yeah, dia siap untuk helping. Iya. Entah itu block, entah itu intercept gitu loh. Itu yang dilakukan Jamar, yang gue lihat sejauh ini. Gitu loh. Iya. Gitu boy, Jamar juga. Kalau gue pengen sedikit menyoroti tentang Bang Itun. Bang Itun Suryadin, aka Suryadin. Info boy, Bang Itun sempat nggak main, ada 1 game. 2 game ya, dia cedera. Iya. Memang ini kan tadi big man semua, Jamar ya. Enggak lah ya, tapi all around lah. Gue ingat dulu NBA, Gary Payton itu pernah jadi, bahkan Michael Jordan juga pernah jadi pemain bertahan terbaik ya. Posisinya kecil. Gue pernah gak ya? Gue sering. Pernah gak lu? Bentar. Pernah kayaknya dia. Pernah kayaknya. Dulu kayaknya gak ada sama ya? Ribon. Ada lah. Ada lengkap dulu. Assist, block. Ada. Defensive player ada. Ada. Lupa gue ada. Ya, ada. Nah ini si Itun ini pemain ini kecil. Gimana? Pemain kecil. Iya. Sebenarnya kecil-kecil amat. Itun sama Regi itu stealnya 1,9. Yes. Per game. Ini steal sama block itu bedanya apa ya? Apa? Block itu kan juga menghindari bola nyampe ke ring. Yeah. Steal juga di awalnya gitu. Iya, betul. Jadi bisa signifikansi sama-sama penting dan bikin lawan bertahan. Apa? Itu semuanya dilakukan bertahan. Jadi dan terlepas dari angka-angka kalau nonton Itun main Suryadin apalagi sekarang ya dibanding dulu nggak tahu gue rasa-rasanya sekarang Itun bisa jaga semua pemain 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya Itun bisa gitu. Bisa nggak Itun mirip ya, kalau gue mirip sama Caleb, postur segala macam. Nah bisa. Pertanyaan menarik memang secara postur. Iya kan? Caleb lebih gede, kuat tapi nggak tinggi, nggak tinggi. Iya kan? Kesininya gue melihat Suryadin mulai mendekati efektivitas gaya mainnya Caleb. Nggak yang
nggak yang terlalu heboh-heboh amat gitu. Karena dulu kesal gue Caleb bisa jaga komik. Oh iya, bisa jaga jamar gitu kan. Iya. Makanya. Nah, itu makanya. Itun kan bisa. Itun bisa begitu ada gitu. Nah, Caleb itu main di mana sekarang ya? Cedera. Oh, cedera. Timnya? Cedera West Bandit. Setahu gue West Bandit bukan sih? West Bandit. Iya, belum resmi kan. Oh, berarti kita membuat gosip ini. Iya, jangan. Edit. Kecilin suara kecilin. Benar. Itun menurut lo, Boy ya? Menurut gue Itun Suryadin. Boleh juga sih. Keren sih teman-teman media. Media lagi dia butuh dukungan terus, Mas. Teman-teman media, ayo pilih Suryadin, Bang Itun. Ya, Bang Itun juga bisa tulis nanti di akun sosialnya buat dukungan. Ya. Tapi enggak lah, jadi enggak media harus netral, Boy. Enggak, bercanda. Media harus netral. Bagus harus netral. Ribbonnya bagus itu. Iya, Boy. Pikir-pikir gue harus netral kan? Iya, benar lah. Iya. Jadi gue boleh ikut milih berarti. Oke, selanjutnya. Oh, ini ditunggu-tunggu pasti. Belum. Ini most improved player kita belum ngomong. Iya kan ditunggu-tunggu orang pasti most improved player. MVP lah. Oh, MVP yang ditunggu. Tapi most improved juga menarik sih. Menarik dong, most improved. Ini dia ya, most improved. Let's go. Oke. Ada banyak ya? Iya. Most improved tuh gini, sederhananya begini. Musim ini lebih baik daripada musim lalu. Itu paling simpel. Iya. Paling sederhana. Paling gampang. Tapi kemudian setelah ditilik-tilik ternyata tidak sederhana itu. Misalnya begini. Ada yang musim lalu mainnya sedikit, musim ini tambah banyak mainnya sehingga berimpact kepada statistiknya tambah bagus. Iya, pasti. Ada yang sebenarnya minute play-nya atau menit bermainnya sama aja. Tapi dengan menit yang sama, statistiknya tambah bagus. Ini tambah bagus ya. Nah, ada yang kebalikannya, Boy. Mainnya tambah sedikit, dikasih main. Kalau misalnya kasarnya musim lalu dia main 10 menit, musim ini udah main 5 menit aja. Tapi statistik tambah bagus. Nah, kita punya nama-namanya nih. Oke. Kita punya nama-namanya. Jadi ya benar ada. Ya. Satu yang paling kelihatan mungkin sangat kelihatan. Kita juga berapa kali ngomong di main basket, Kevin Moses. Ya mungkin karena poinnya juga kali ya. Dia poinnya banyak-banyak terus sih. Iya. Kevin Moses. Tapi juga selain Kevin Moses, setelah kita telah secara mendetail nih kita kasih lihat nih. Teliti banget kita. Coba di zoom McD. Oh, tidur ya. Kameramennya tidur tuh gini nih. Ini detail banget. Kita setelah nemu gini. Ini beberapa nama itu literally santun aja dari Amerika. Improve gitu. Kevin Moses, Zarian Praditya, Lutfi, Eka Koswara, Widianta Putra Teja, Juan Lauren tuh improve. Erga. Indra Muhammad, kelihatan kalau buat gue pribadi kayak nggak kelihatan tapi ternyata improve. Kayak nggak kelihatan. Yonatan Pasifik. Yonatan tuh. Itun lagi. Improve. Regi itu improve loh. Nah sekarang tinggal lu pilih nih siapa yang paling improve. Gua duluan aja ya. Oh iya. Sambil lu pelajarin nih. Boleh. Pelajarin. Aku aja boleh duluan, Boy. Silakan. Sweet. Amerika. Ini menang. Gak menang. Dia begini ada muncul soalnya tadi. Kan lu tangkap tuh. Ya. Gue Juan Lauren SM. Juan Lauren. Satria Muda. Shooter. Enggak juga sih gue bilang. Kadang juga. Kalau gue bilang shooter sih dia. Ya mungkin dengan postur ya. Iya. Jadi bisa kadang main dalam gitu loh. Iya. Ya kan? Juan Lauren nih Boy, gue kasih tahu nih kenapa gue menganggap Juan Lauren sebagai pemain yang paling meningkat performanya di musim ini. Most improved player of the year. Musim lalu Juan Lauren tuh hanya main 25 menit per game. Musim ini dikurangin sama pelatihnya. Dikurangin jadi sedikit. Hanya dikurangin 3 menit lah. Tapi 22 menit tapi berkurang. Tapi rata-rata poinnya Juan naik. Musim sebelumnya dia 6,2 poin per game. Sekarang dia 10,1. Dengan minute play yang diturunkan. Iya. Nah, yang lebih menarik lagi adalah di efektivitas field goals-nya. Ya. Efektivitas field goals tuh gue jelasin lagi. Sebenarnya beberapa episode kita sudah pernah jelasin. Kalau field goals itu adalah jumlah tembakan lu yang masuk terhadap totalnya. Kalau ini 3 point itu dikasih angka lebih karena ada 3 poin kan. Sementara 2 poin ini jadi dikasih setengah lebih gitu. Nah, Juan ini menit bermainnya turun
tapi effective field goals-nya meningkat daripada tahun lalu. Okay. Tahun lalu dia 45%, tahun ini 54%. Rata-rata liga kita itu, kalau lu mau main di IBL, atau sebenarnya rata-rata pemain IBL tuh efektivitas field goals-nya di 42%. 42%. Yang bisa tembus 50 apalagi 54% itu kecil sekali. Dikit orang, nggak nyampe 10. Dikit orang ya. Dikit sekali, nggak nyampe 10. Jadi Juan itu salah satu yang paling istimewa. Nggak nyampe 10 pemain seperti Juan. Ada 54% effective field goals. Jadi buat gua most improved player Juan Lauren. Betul dukungan gak lo? Itu seharusnya kalimat gue selanjutnya untuk media-media. Teman-teman media, coba tolong lihat. Coba tolong lihat. Oke. Tolong lihat Juan Lauren. Juan Lauren. IBL masukkan di pilihannya. Jadi teman-teman media, lo kok nggak ada jawaban? Harus ada. Juan Lauren. Ya. Santun. Aku Praditya, Adit. Iya. Kenapa Adit, Boy? Adit itu 2 tahun udah di PPJ berarti nih. Ya. Kalau di musim sebelumnya dia main itu rata-rata 24,5 menit per game ya, yang hanya membuat 5,6 poin. Nah, di musim ini cuma 5 poin aja ya. Iya, di musim ini naik signifikan. Karena dia mainnya di 29 menit, 1 dia poinnya 14,9, hampir 15 poin per game. Oke. Itu signifikan, Boy. Iya betul. Signifikan sekali naiknya ya. Aku lihat dari itunya aja sih. Itu aja udah. Itu aja udah keren ya. Itu aja. Benar. Karena memang langsung tas gitu loh. Kalau poin kan langsung kelihatan toh. Iya. Berarti cukup dia jadi pendulang angkanya. Ada kan Boy, karena data kita untuk musim improve ini cukup ini turnovermu naik Boy. Turnover. Karena minute play kalau gue bilang. Oh, iya. Nah, tapi ini yang keren nih Juan Lauren Boy, turnovernya turun juga Boy. Karena menit play-nya turun. Iya. Turnovernya. Mungkin dia jarang di passing mungkin. Ya, jadi dapat nembak. Poinnya banyak. Iya kan? Iya, dapat nembak. Iya. Jadi enggak sempat ngolah bola. Bisa jadi. Shooter kok ngolah bola. Tapi kalau cuma Arnas lah. Waduh. Itu enggak terlalu jelas namanya ya. Enggak apa-apa. Kan bisa bias tuh siapa itu. Tapi secara kasat mata kelihatan kalau kita nonton yang Pradit juga. Iya. Si Adit mainnya luar biasa. Ya, Dimas siapa Dimas? Gua pasti Eliezer. Kevin Eliezer Putirai. Oh, Kevin Moses. Iya. Mungkin yang improve mungkin minute play-nya mungkin. Enggak. Improve-nya poin juga. Gimana ya? Kelihatan banget memang tahun ini. Jadi gini, lu pilih siapa tadi? Tapi dia sempat 0 loh. Juan. Poinnya. Lawan siapa dia 0? Iya benar. Iya, sempat 0 loh. Gue nonton itu. Lawan PJ. Gini, Juan sama Adit. Gor Moses. 3 pemain ini yang kita pilih semuanya masuk playoff. Iya bener ya. Iya. Sebenarnya gue ada nama sebenarnya. Sebenarnya gue lebih ke Erga awalnya. Anthony Erga. Walaupun dia nggak masuk playoff ya. Tapi karena kenapa Moses? Poinnya aja dulu dari 2 poin loh mas. 2 poin. Rata-rata 2 poin per 2 game. poin. Tahun lalu loh 2020. Sekarang udah 16. Sebenarnya kalau dia itu nggak sempat 0, lumayan loh. Iya benar. Iya. Nah bisa Kevin 0 ya. Moses top skor kedua liga. Kok bisa 0? Kenapa itu? Nggak tahu. Lama dia main. Game itu ringnya ngecil tuh. Iya bisa. Ya. Itu tanda-tanya besar loh. Ringnya ngecil sama tinggi gitu. Iya. Satu game ini manajernya loh, Satu game and then terus ya gue sayang gitu ya. Ya sempat kaget juga. Gue cuma ngeliat dulu Moses tuh ya boleh poin, cuma ya maksudnya boleh poin tuh poinnya nggak bisa sebanyak itu gitu loh. Kaget betul. Juga bisa 40 poin ya Adrian ya. Pernah 40 poin ya? 30 ya? 30-an ya? 30-an lah, 30-an. Pernah. Iya, pernah. Luar biasa kan, gue juga kaget. Dan sekarang ini Lovre sangat bertumpu sama dia nih. Iya, jamar sama dia. Pointernya dia. Minute play-nya aja udah kelihatan. Naik. Minute play-nya udah kelihatan. Dari misalnya starting 5 masuk, dia ada di starting 5. Nanti bisa 4 orang ganti, dia nggak diganti satu-satunya. Moses. 34 menit boy. Iya. Lama itu boy. Saingan coach. Dia cuma istirahat sebentar aja. Memang tapi ya improve banget lah kalau gue bilang dari permainannya, dari dia beraninya dia mengambil keputusan, decision itu kan paling penting. Improve sekali. Bahasa tubuh gue juga ngelihat luar biasa sih Kevin. Ya gitu sih. Dan kalau secara pandangan pemain lagi boy ya.
gue berharap sih memang kayak pemain-pemain yang kita sebutin segala macam, gue menilai mereka nggak cuma berlatih bersama tim, boy. Kalau menurut gue ya, pasti ada sesuatu di luar itu yang mereka lakukan di luar tim gitu loh, kayak latihan tambahan sama siapa itu segala macam, butuh kerja keras itu sih kalau gue bilang. Ngelihat pemain yang improve ini, karena beberapa pemain ini yang gue lihat melakukan itu gitu loh, boy. Itu hebatnya sekarang lah, pemain-pemain sekarang gitu loh. Ya, IBL tolong dimasukin nama-nama ini karena nama-nama ini penting. Ada Juan Lauren, ada Azarian Praditya, Kevin Moses, Eliezer Putirai. Yes, itu dia ya. Most improve ya. Kalau diikutin keren juga ya. Semoga Adit sembuh ya nanti pas main playoff ya. Semoga. Most improve player. Terakhir, pemain terbaik. Aku aja langsung, boy. Baca siapa calonnya ya. Iya, calonnya. Jamar Johnson. Oke. Terus Abraham Damar Grahita. Oke. Terus lagi Arki Wisnu. Gak boleh pilih saudara ya. Oh, gak boleh mirip ya, gak boleh mirip. Cuma 3 berarti ya. 3 aja. Bisa banyak-banyak, boy. Ini yang kita calonin ada 3. Dari kita setelah melihat statistik. Siapa, boy? Jamar, Abraham, Arki. Aku sebenarnya mau milih dia, tapi dia itu siapa? Jamar. Oh, Jamar. Tapi akhirnya milih Jamar. Ya gimana? Tapi mau milih dia, tapi kesel juga. Kenapa kesel? Keselnya? Gak tahu, Jamar menurunkan levelnya bermainnya itu loh. Kayak kurang dari yang sebelum-sebelumnya kamu lihat. Iya, betul. Kayak body contact-nya itu agak dihindari, terlihat menghindar. Tapi dengan statistiknya tetap menonjol. Dengan dia bermain gitu aja tapi tetap kelihatan tetap gitu. menonjol nih loh. Disimpan, boy. 20,2 poin per game. Disimpan buat playoff. 11, double digit ini. Iya. Reboundnya tuh 11,9, asisnya 2,9. Artinya kan 3 asis per game. Terus stealnya juga ada. Statistik 1,6. Bloknya juga ada 1,5. Hampir semua kategori dia ada. Iya. Kan dia udah bilang tadi all around player. Iya. Padahal dia sudah, aku melihatnya dia udah menurunkan permainannya. Kayak body contact itu berkurang, agak menghindar malah dia. Iya. Tapi secara statistik kita nggak suka, tetap bagus gitu loh. Sama apa, boy? Sulit sih memang. Lovre lagi? Enggak, gue Arki deh. Wah. Arki Wisnu. Kenapa Arki? Karena beberapa kali gue selalu lihat Arki ya, setiap regular season pasti ada satu game atau berapa game dia suka nggak main, boy, karena cederanya. Sering tuh gue lihat si Arki seperti itu. Di regular season ini nggak pernah dia nggak main nih. Main semua dan dia kali ini gue lihat perannya sebagai kapten di Satria Muda tuh besar banget. Merangkul teman-temannya, mas. Iya, saat mereka kayak kalah lawan Lovre itu dia tuh masih push temannya, ayo masih bisa segala macam gitu loh. Defense dia kasih tahu, ya dia kasih mungkin ya kita kan nggak tahu, kita nggak di situ, nggak tahu apa yang dikeluarkan ke teman-temannya. Semua yang diomongin ya kayaknya positive word semua gitu loh. Membuat teman-temannya tuh ya lu nggak bisa kalah dengan tim ini karena tim kita nih tim SM itu tim besar, boy, gitu loh. Iya, terus ini di antara 3 ini yang kategori apa kandidat MVP-nya menit play-nya paling dikit ya. Iya, si Arki kan. Tapi efisien. Iya, betul. Kebayang dia kalau main lebih. Lebih. Atau mungkin memang coachnya tahu Arki tuh punya kayak belum fit semuanya. Ya, mungkin dia kalau kelamaan juga cederanya bisa kambuh. Kan itu kan harus dipikirkan nanti sampai peaknya di playoff dan final nanti kalaupun SM sampai di sana gitu loh. Jadi Arki sejauh ini memang semua yang dia lakukan dengan fake-nya, dengan drive-nya, semuanya masih efisien gitu. Gak ada yang berubah dari permainan dia. Malah sekarang makin kuat aku lihat gitu. Daripada sebelum-sebelumnya. Sama badannya kelihatan betul ya. Lebih in shape ya. Iya, betul. Badannya kelihatan lebih keras. Iya, dan ya harapan gua dia konsisten sampai nanti kita lihat kalau SM sampai di final nantinya. Karena sudah menunggu di semifinal ya. Ya. Itu kalau gua Arki. Berarti Idan pasti pilih Abraham Damar. Enggak, gua Jamar. Oh, Jamar. Jamar juga. Ya. Karena memang ya kalau gue bilang Jamar memang mau dia nurunin segala macam ya diperhitungkan banget gitu. Jamar gue. Abraham mudah-mudahan bisa lebih membuktikan diri nanti di playoff ya. Bisa membuktikan diri lebih hebat lagi karena selama di musim reguler menurut gue kurang gigit aja. Kurang gigit. Dibanding Jamar beda. Walaupun Jamar seperti gue setuju sama Santun bilang tapi
tetap diperhitungkan. Iya, tetap boy. Dan catatan sih, kalau gue sih catatan lebih ke catatan statistiknya. Segitu aja ya boy ya. Tinggi-tinggi sekali sih Jamar. Juga, dan memang gitu harus diakui dia masih dominan di liga ini gitu. Dia kalau diadu sama big man tuh sebenarnya masih bisa lah. Coba lihat boy, poinnya double digit. Iya. Bukan double digit aja, 20 poin. Dia, double dia rata-ratanya. Top score. Reboundnya 11. Gila kan top score boy. Ya MVP versi main basket. Tapi itu tuh tambahan lagi. Jamar tuh gak main berapa game ya? Iya makanya tetap top score kan? Iya. Ya. Sempet gak main berapa game loh. Iya. Kebayang kalau dia main. Kalau main iya rata-rata poin ya benar. Gak main. Artinya bukan poin keseluruhan. Bukan total poin. Jamar gue. Sama kayak Santun bilang, Jamar. Gue doang yang berbeda ya. Iya. Kalian juga boleh pilih. Boleh pilih siapa? Ya. Siapapun yang kalian menurut kalian. Kalian suka Abraham. Iya. Abraham bisa jadi Samuel Devin. Samuel Devin MVP rookie six man. Padahal aku MVP ini berharap B-boy loh masuk di kategori itu. Tapi kenapa B-boy? Iya, kita tambah sedikit di awal-awal ya. Kita ulas sedikit ini. Ya. Di awal-awal aku kan B-boy ini kayaknya bakal menggila bersama Jamar ini. Karena kita tahu kan kapasitasnya dia. Pas main loh, kok begini awal-awal ya. Nah, mungkin di game-game berapa game selanjutnya baru dia kelihatan kualitasnya. Mudah-mudahan masih main lah musim depannya B-boy ya. Iya. Oh, bermain lagi. Di tim mana? Ya itu enggak tahu. Kok dia kontrak berapa lama di NSA? Enggak tahu gue. Enggak tahu juga. Enggak tahu, nanti lihat-lihat lagi. Oke. Itu pilihan-pilihan kita. Oke. Kalau teman-teman punya pilihan sendiri silahkan. Tapi yang jelasnya mudah-mudahan nominasi atau para nomine yang kita ajukan tadi bisa membantu kalian untuk memudahkan memilih siapa sih pemain-pemain IBL musim ini yang layak untuk mendapatkan gelar-gelar individu. Oke. Mulai dari rookie terbaik sampai pemain terbaik. Itu dari gua. Dimas silakan, ada penutup atau Santun ada tambahan terakhir enggak? Enggak, itu cukup. Cukup ya? Cukup ya. Mas? Ya, jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan loncengnya biar kalian terupdate, dikasih tahu nanti sama YouTube kalau ada video baru dari kita ini. Kayak gitu tuh bunyi emangnya di YouTube-nya? Ada notifikasi. Oke. Notifikasi gitu loh. Ya, Ting. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.